그날 이후 이름도 선생님, 또 안 받아요. 듣느라 흐물거리니까 결국 이런 꼴로 당하잖아. Berlatar belakang tahun 1975, diperlihatkan seorang wanita bernama Inwa yang berjalan tanpa arah di tengah hembusan salju. Suhu dingin dan rasa lapar yang tak tertahankan, tak mampu lagi menahan tubuhnya yang lemah dan tak berdaya. Hingga akhirnya, seorang pria bernama Ryu yang tanpa sengaja melintas di tempat itu menemukan Inwa. Sesampainya di kedai miliknya, Ryu bersama istrinya merawat Inwa dengan baik. Mengetahui kondisi Inwa yang terlantar tanpa keluarga, istri Ryu menawarkan pekerjaan dengan memberikannya makan dan tempat tinggal sebagai imbalannya, karena mereka tak memiliki uang yang cukup untuk membayar gajinya. Awalnya Ryu tak setuju dengan keputusan itu, tapi karena istrinya sedang kurang enak badan, Ryu pun menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, Inwa yang semakin dekat dengan keluarga Ryu tanpa sadar memiliki perasaan terhadap Ryu. Saking dekatnya, Inwa tak segan-segan menanyakan apa pekerjaan Ryu yang sering menghilang hingga seminggu. Meskipun pertanyaan Inwa tak penting baginya, Ryu tetap menjawabnya kalau dirinya hanya seorang pengusir hama. Siang itu Inwa terluka karena merasa grogi berada terlalu dekat dengan Ryu. Seorang wanita yang tak pernah merasakan kasih sayang dan perhatian dari siapapun membuat perasaan Inwa semakin mendalam terhadap Ryu. Namun ia harus mengubur perasaan tersebut dikarenakan Kim sudah memiliki keluarga yang juga tulus menyayanginya. Sesaat kemudian seorang tentara Amerika yang sudah lama menjadi pelanggan tetap mereka tiba membantu membawakan belanjaan istri Ryu. Tatapannya langsung tertuju pada Inwa. Mengetahui Inwa tinggal seorang diri di kedai, malam itu juga, pria tersebut mendatangi Inwa untuk melayaninya. Jelas saja Inwa menolak permintaan tersebut yang membuat si bule emosi. Namun Inwa tak menyerah begitu saja. Ia berusaha mempertahankan kesuciannya dan tak sengaja menghabisi nyawa si bule. Tak lama kemudian, Ryu yang sudah mencurigai niat jahat si bule tiba di sana. Inwa yang masih ketakutan memohon ampun pada Ryu agar tidak mengusirnya. Tak disangka, Ryu malah mendukung apa yang dilakukan Inwa. Bagi Kim, si bule hanyalah seekor serangga yang harus dimusnahkan. Dan sejak saat itu, Ryu merekrut Inwa sebagai anggota pembasmi serangga dan mengganti nama Inwa dengan julukan Homeclaw. Terungkaplah fakta, ternyata Ryu seorang pembunuh bayaran. Setiap menjalankan misi, Ryu selalu mengikut sertakan Inwa untuk melatih kemampuannya dalam menuntaskan pekerjaannya. 선생님, 또 안 받아요. 신경까지는 나 업자여라고 유세하는 거라니까. Ryu selalu datang tepat waktu saat Inwa mengalami kesulitan. Rupanya, kebersamaan itu tak mampu membendung perasaan Inwa yang semakin jatuh cinta pada Ryu. Menyadari perubahan sikap Inwa, Ryu mengingatkan bahwa hubungan mereka tak lebih dari rekan kerja. Inwa pun sadar diri, tak seharusnya mengkhianati kepercayaan keluarga Ryu. Singkat waktu beberapa tahun pun berlalu, Ryu syok mendapati istri dan anak-anaknya tewas mengenaskan di kediamannya. Seorang diri, Ryu mendatangi markas gangster untuk balas dendam atas kematian keluarganya.
Inwa yang baru mengetahui hal itu segera menyusul ke tempat kejadian. 혹시라도 우리 가족들 이승 못 돌까봐. 제발 저 혼자 두고 가지 마세요. 하열 단신 28명이야. Sayangnya ia menemukan Ryu dalam keadaan sekarat setelah menghabisi 28 orang. Kehilangan seorang mentor yang begitu ia cintai membuat Inwa gelap mata. Ia melampiaskan amarahnya dengan menghabisi seluruh anggota gangster yang tersisa. 행운이 하나의 이름도 주 새 신분증이랑 표 알아봐 줄게. Sejak saat itu, ia memutuskan menjomblo seumur hidupnya. Singkat waktu, 40 tahun pun berlalu. Inwa yang dikenal sebagai legenda dalam dunia kejahatan yang kini mendapat julukan Ibu Suri, masih aktif menjalankan pekerjaannya sebagai pembasmi hama. Setelah kematian Ryu, Inwa meneruskan organisasi Ryu dan merekrut pekerja baru. Mereka adalah manajer San, Jang Bi, dan seorang wanita bernama Iem. Meskipun kekuatannya tak seperti dulu lagi dan mengalami penyakit kronis yang membuat tangannya selalu gemetaran, keahliannya dalam membunuh masih tetap diperhitungkan. Hal itu dibuktikan saat ia menghabisi targetnya tanpa diketahui oleh siapapun. 요즘 가시나들은 결혼도 안 하고. Ia bahkan mengancam dokter pribadinya agar tak membocorkan penyakitnya ke markas jika masih ingin selamat. 그럼 오늘 보는 게 피차 마지막일 수 있겠네. Dalam perjalanan pulang tanpa sengaja, ia menemukan seekor anjing yang terluka. Tadinya, ia tak berniat merawat anjing tersebut, tapi karena tak tega, ia terpaksa membawanya ke dokter hewan yang bernama Dr. Kang. Setelah mendapat perawatan, Inwa menitipkan anjing tersebut di tempat itu sebab ia tak membutuhkan peliharaan. Namun Dr. Kang menolak permintaan itu dengan alasan hewan tersebut tak akan bisa bertahan hidup dalam waktu lama. Inwa akhirnya mengalah. Keesokan paginya, Inwa memulai aktivitasnya seperti biasa. Setelah itu ia bergegas ke markas mengambil misi baru. Shin berpindah ke markas di mana Jang Bi yang sejak dulu menyukai Inwa diperintahkan manajer San untuk mengkhianati Inwa dengan cara menghabisi target yang bertentangan dengan aturan dalam organisasi pembasmi hama, yaitu mengeksekusi seorang istri berusia 30 tahun karena menghabisi suaminya dengan sadis akibat perselingkuhan. Meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan, Jang Bi tak berniat sedikit pun mengkhianati Inwa, akan tetapi perintah adalah perintah dan harus tetap dilaksanakan, sebab Inwa telah menyerahkan kepemimpinan kepada San. Kita beralih ke seorang pemuda bernama Han yang diculik oleh gangster penjual organ. Awalnya ia cukup ketakutan mengetahui matanya akan diambil. Tapi saat mengetahui harga satu mata begitu mahal, ia malah tertarik dan melakukan negosiasi. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui bahwa Han bukanlah pemuda yang lugu. Yang ternyata, ia sengaja membiarkan dirinya diculik agar bisa menemukan markas mereka. San yang kebetulan ada di TKP langsung mengikuti Han untuk direkrut secara paksa menjadi anggota pembasmi hama. Naasnya, nyawa San malah terancam balik. 무단 침입하셨네. 남의 영업장에. 야, 역시 덕후. 나 비싼데 괜찮겠어요? Namun demikian, Han tetap menerima tawaran tersebut. Namun sesampainya di markas, Han malah membuat onar dengan menghajar manajer San. Tak sampai di situ saja, ia juga meremehkan para pembasmi hama yang ada di sana. Namun tiba-tiba ia terdiam dikarenakan senjata andalan Inwa sudah berada di lehernya. 너무 진지한 데라는 건 알겠고. 레전드. Beralih ke seorang wanita yang dengan sengaja menyiksa ayahnya hanya demi harta.
Jang Bi langsung mengeksekusinya di lintasan kereta api. Ia tak menyadari jika putri tunggalnya menyaksikan perbuatannya. 은호야. 아빠 아니야. Sayangnya, mereka berdua tak punya waktu menyelamatkan wanita tersebut. Jang Bi yang panik bergegas mengejar putrinya untuk menjelaskan kalau dia bukan pelakunya. Tapi akibat tindakannya itu, wajahnya terlihat jelas di kamera CCTV. Demi menjaga rahasia organisasi, San memerintahkan eksekusi Jang Bi sebelum polisi menangkapnya lebih dulu. Dan yang harus melakukannya adalah Inwa partner yang juga sahabatnya sendiri. Inwa menemukan Jang Bi di pemakaman putrinya yang ternyata sudah meninggal. Di sini Inwa mencoba menyadarkan sahabatnya bahwa putrinya sudah lama meninggal, dan yang disaksikan Jang Bi di TKP hanyalah halusinasi semata, namun inilah yang terjadi. Pertarungan terjadi hingga keluar gedung. Yang tanpa mereka sadari, Han tengah memperhatikan mereka berdua. Yang ternyata, keberadaan Han di sana adalah perintah dari San sebab ia tak percaya Inwa akan membunuh sahabatnya sendiri. Dengan kata lain, ia mendapat tugas dari San menghambisi Jang Bi di hadapan Inwa. Beruntungnya, Inwa berhasil menghalanginya dan meminta Han menyerahkan masalah tersebut padanya. Akan tetapi, Jang Bi yang masih merasa bersalah atas kematian putrinya memutuskan bunuh diri menggunakan senjata Inwa. Kematian Jang Bi membuat Inwa terluka hingga menabrak tiang listrik yang berada tak jauh dari klinik Dr. Kang karena sejak awal ia tak berniat menghabisinya tapi menyadarkannya. Saat siuman, ia langsung menyerang Dr. Kang yang telah menyelamatkan nyawanya. Di sini Dr. Kang menyadari bahwa wanita tua di hadapannya adalah seorang pembunuh bayaran terlihat dari senjata milik Inwa. Ia berjanji tak akan membocorkan rahasia tersebut pada siapapun. Dari sana, ia bergegas menemui San karena berani mengirim orang lain dan mengancamnya agar tidak lagi mencampuri urusannya. Meskipun Ibu Suri seorang legenda tapi dalam hati on barang yang sudah kadaluarsa harus segera dibuang. Keesokan harinya, Han menyerahkan hasil misi pertamanya yaitu 10 jari lengkap padahal mereka hanya diperintahkan mengambil cincin target saja. Dari markas, Han menemui Inwa yang baru saja pergi. Ia bertanya kenapa Inwa tidak menghabisi Dr. Kang, salah satu saksi hidup yang mengetahui identitas Inwa sebab itu bertentangan dengan aturan organisasi. Han yakin, jika San mengetahuinya, maka Inwa akan menjadi target berikutnya. Untuk itu Han akan menghabisi Dr. Kang jika Inwa tak sanggup melakukannya. Tanpa diduga, Inwa malah mengancam Han jika berani menyentuh Dr. Kang. Keesokan harinya, Han menemui San menanyakan asal mula berdirinya organisasi milik Inwa. San lantas menceritakan kisah Ryu dan Inwa. Meskipun Inwa seorang legenda, bagi San Inwa juga termasuk ancaman bagi organisasi. Kembali ke Inwa yang berniat menghabisi Kang sebelum ketahuan San. Sejak mendapat peringatan dari Han, Inwa mulai mengawasi kegiatan Dr. Kang seperti yang sedang ia saksikan saat ini di mana Kang tengah melakukan protes pada sebuah rumah sakit yang menyebabkan istrinya meninggal dunia. Ia sudah melakukan hal ini selama bertahun-tahun namun tak pernah mendapat respon dari rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, Kang masih melakukannya lagi. Yang tanpa ia duga, Inwa menghabisi direktur rumah sakit tanpa sepengetahuan organisasi. Kemudian, ia menuju kediaman Ibu Kang, seorang penjual buah-buahan. Terlihat seorang bocil perempuan bernama Haeni, putri tunggal Kang. Melihat keberadaan Inwa, Kang langsung mengejarnya, dan ternyata itu hanyalah imajinasi Inwa. Kang lantas menanyakan keadaan luka Inwa. Perhatiannya itu membuat Inwa teringat pada Ryu yang membuat ia lupa pada tujuannya menghabisi Kang dengan tangannya sendiri. Dan ini adalah kali pertama ia gagal menuntaskan misinya. Keesokan Kang dan putrinya tak sengaja bertemu Inwa. Meskipun baru pertama kali bertemu, Inwa Haeni langsung merasa nyaman dan mengajaknya makan bareng. Han yang menyaksikan momen tersebut mendatangi rumah Kang dengan berpura-pura membeli buah.
Inwa terlihat khawatir melihat keberadaan Han di tempat itu. Menyadari kehadiran Inwa, Han segera mengikutinya dan menanyakan alasan kenapa dia melindungi Kang. Inwa berjanji akan meninggalkan kota hari itu juga asalkan Gan tidak menyentuh keluarga Dr. Kang. Mendengar jawaban tersebut, Han bertambah kesal sebab ia tak menginginkan Inwa pensiun dini demi Dr. Kang dan putrinya. Ia tak akan membiarkan Inwa memiliki keluarga baru. Jika Inwa berani melakukan itu, maka ia tak akan bisa menjamin keselamatan keluarga Kang. Han yang penasaran dengan Kang mendatangi kliniknya. 사람도 보는 것 같던데. 죄송합니다. Setelah itu ia menerobos masuk ruang arsip mencari file pembunuhan ayahnya yang tewas 25 tahun lalu. Dan benar saja pelakunya adalah Inwa. Itu sebabnya ia mencari cara agar bisa bergabung dengan organisasi pembersih hama hanya untuk mencari pelaku pembunuhan ayahnya. Sin pun flashback ke masa lalu, di mana saat itu Han masih sekolah. Sejak kematian ibunya, Han selalu mendapat siksaan dari ayahnya. Tak tega melihat perlakuan ayah Han, Inwa yang menyamar sebagai IRT merawat Han layaknya anak sendiri. Seiring berjalannya waktu, Han mulai merasa nyaman berada di dekat Inwa. Ia seakan merasakan kembali kehangatan sosok seorang ibu. Namun kebahagiaan Han tak berlangsung lama karena Inwa harus segera menyelesaikan misi. Siang itu sepulang sekolah, Han dikejutkan dengan kondisi ayahnya yang tewas tepat di hadapan Inwa. Sejak saat itu, rasa sayang Han terhadap Inwa berubah menjadi dendam. Kembali ke masa sekarang di mana Inwa diberi misi baru, dan targetnya di luar prediksi BMKG, yaitu Dr. Kang. Inwa segera mencari tahu orang tersebut. 의뢰인 조건이 비밀 보장이라 말씀드리. Ternyata Han membayar orang untuk menjebak Inwa. Mengetahui Kang dalam bahaya, Inwa bergegas menyelamatkannya. 왜 죽여달라 그랬어? 누구한테? 좀 있으면 강 선생 퇴근 시간이잖아. 감사합니다. 여긴 어떻게 알고? Tapi ternyata itu semua hanyalah prank untuk melihat seberapa besar reaksi Inwa menyelamatkan Dr. Kang. 어때? 심장이 Obrolan berlanjut di kafe. Han tiba-tiba alergi ketika dua orang pengunjung membawa bunga. Inwa lantas teringat pada seorang bocil yang pernah ia rawat. Ia bergegas memeriksa file lamanya dan menemukan fakta bahwa Han adalah bocil tersebut yang ingin balas dendam padanya. Ia segera menemui ia menanyakan siapa klien sebenarnya yang mengajukan permintaan kematian Dr. Kang. Yang ternyata orang tersebut adalah anak dari direktur rumah sakit yang dihabisi oleh Inwa sendiri. Ia menjelaskan kalau permintaan tersebut sempat ia tolak karena akan membahayakan nyawa Inwa, tapi manajer San tak peduli saat melihat bayaran yang ditawarkan oleh anak direktur rumah sakit, apalagi San memang menginginkan kematian Inwa. Namun di hadapan Inwa, San berpura-pura menghalanginya karena anak direktur adalah ketua gangster. Ia menyarankan Inwa agar menghabisi Dr. Kang saja daripada harus berurusan dengan gangster. Tapi keputusan Inwa sudah bulat. Walaupun ia mengetahui San menginginkannya mati, ia tetap akan melanjutkan tujuannya demi untuk melindungi keluarga Dr. Kang. Ia berjanji kalau ini adalah misi terakhirnya. Ia berusaha menghentikan Inwa akan tetapi semua itu sia-sia. 아무리 해도 안 돼. 아무리 대부님이어도 이거 너무 위험해요. 이게 네 몫이야. 내가 그렇게 걱정되면 드론탱이를 보내? Dalam keadaan terdesak, Inwa menghubungi San agar tidak mengirim Han ke Dr. Kang. San yang baru mengetahui selama ini Inwa sengaja melindungi Dr. Kang merasa sangat kecewa Inwa telah melanggar aturan telah menyerahkan Dr. Kang ke tangan Han. Im yang mengetahui nyawa Inwa dalam bahaya meminta bantuan Han menyelamatkan Inwa. 아니 미쳤다고 차기 에이스를 사실은 Di sisi lain, Inwa yang kewalahan menghadapi anggota gangster yang begitu banyak harus tumbang tak berdaya.
Terungkaplah fakta bahwa manajer Sun telah menyewa gangster tersebut untuk menyingkirkan Inwa mengatasnamakan anak direktur rumah sakit. Tapi beruntungnya, Han tiba tepat waktu. 뭐야? 아들내미야? Sebagai ucapan terima kasihnya, ia mengajak Han ke kediamannya. Di sini mereka berdua menceritakan masa lalu masing-masing. Dan di momen ini juga Han membuka identitasnya yang sebenarnya kalau dirinya adalah Du-yong, anak yang pernah dirawat oleh Inwa. Bukannya menyesali perbuatannya, Inwa yang lebih dulu mengetahui identitas Han malah berkata seharusnya ia tak membiarkan Han hidup waktu itu agar Han tenang bersama ayahnya. Ucapan tersebut seperti hantaman petir di siang bolong. Han tak menyangka Inwa tak memiliki perasaan sama sekali. Yang lebih parahnya lagi, Inwa telah mencampurkan obat bius ke makanan Han. Bukan hanya itu, Han akhirnya sadar bahwasannya Inwa sengaja mengalah karena ia tahu Han akan datang menyelamatkannya. Dengan begitu, ia akan mudah menyingkirkan Han yang selama ini mengincar nyawa keluarga Dr. Kang. 짐승 발톱에 핥혔다고 생각해. 지옥에서 보자. Dalam keadaan tak sadarkan diri dengan tangan terikat, Inwa menenggelamkan Han dalam mobil. Setelah itu ia menyerahkan helm Han pada Sun sembari berkata orang kesayanganmu sudah berada di neraka. Ia menyesal telah menerima Sun bekerja bersamanya dan menyerahkan kursi kepemimpinannya pada Sun. 어떤 선택을 할까? Sebelum meninggalkan markas, ia meminta Iem membakar tempat tersebut dan membebas tugaskan Iem dari pekerjaannya. Adegan berpindah ke Dr. Kang yang sedang menghadiri acara pentas putrinya. Usai acara, ini tiba-tiba menghilang padahal ia peserta pertama yang meninggalkan ruangan. Kang bersama ibunya segera mencari keberadaan ini. Melihat Inwa di tempat itu, Kang curiga Inwa telah menculik putrinya. Sama halnya dengan dirinya, Inwa juga terkejut mengetahui ini menghilang. Sesaat kemudian Kang mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Dan pelakunya adalah Han yang ternyata berhasil selamat. Inwa meminta Kang tidak melapor ke polisi jika putrinya ingin selamat karena yang diincar Han adalah dirinya bukan ini. Ia mengambil kembali senjata yang sudah lama ia kubur dan menyiapkan diri menghadapi Han yang ternyata tak sendirian. Inwa terpaksa melepaskan senjatanya demi keselamatan ini, dan pertarungan antara si legend versus newbie tak terelakkan lagi. 실망스럽게 왜 이래? 버려선 안 된다던데. 안 그럴 생각이었어. 김갑진 걸린답니다. 저 납치당했어요. 아빠한테 저... 사장님. Di akhir pertarungan terlihat bahwa pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berpengalaman. Meskipun Han berhasil dikalahkan, sebuah fakta menyakitkan harus dialami oleh Inwa.
Yang ternyata, sejak kematian ayahnya Han tak pernah membenci Inwa dan justru sebaliknya. Selama ini selalu mencari keberadaan Inwa karena menganggapnya sebagai pengganti ibunya. Ia sangat merindukan kehangatan dan kasih sayang yang Inwa berikan padanya dulu, itu sebabnya ia tak rela Inwa menyukai keluarga Dr. Kang. Ia tak mau putri Dr. Kang menggantikan posisinya sebab Inwa adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Meskipun dulu Inwa pernah menolak permintaan Han yang ingin ikut bersamanya. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Nyawa Han tak bisa lagi diselamatkan. 우리 세 식구야. 우린 결국 다 부서지고 사라진. Di akhir film diperlihatkan Inwa tetap melanjutkan organisasinya tanpa manajer San. Dan tamat.